Jangan bilang iya Pak, tapi kita harus toleransi. Toleransi itu bukan masalah toleransi iman, toleransi secara sosial. Ada orang beda agama susah, kita bantu, boleh, siapa larang. Bahkan kalau ada orang beda agama dibanding yang satu agama, ternyata yang beda agama, misalnya ini semua tahun politik toh, dengar betul. Ternyata yang beda agama, kita tahu lebih berkarakter, lebih baik pilih dia daripada pilih yang satu agama ceke mabok, baru naik sedikit seperti main perempuan di Jawa. Jangan pilih dia, pilih setan tuh. Saya omong ini biar sadar. Kalau mau orang pilih, bertobat. Kalau mau kawan seiman pilih, bertobat. Karena orang agama lain karakter lebih baik dari kita yang mengaku pengikut Yesus. Puji Tuhan, salam. Mari kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak buat keluarga besar Gemit Emmaus Tanah Merah yang menerima saya untuk kesekian kali ada di wilayah pelayanan Gemit Emmaus ini. Ini sungguh anugerah yang luar biasa, satu kebahagiaan tersendiri bisa bermitra dengan banyak gereja, dan apalagi di tanah kelahiran kita Nusa Tenggara Timur. Saya tentu sangat bersyukur bahwa saya bisa bermitra dengan salah satu gereja terbesar di Indonesia, yaitu Gemit. Sekali lagi buat anak-anak yang berteriak mungkin di apa supaya jangan mengganggu. Tolong ya ibu, itu akan sangat mengganggu. Saya harus kasih tahu ini ya. Kita anggap biasa, tapi itu bisa dipakai setan mengganggu konsentrasi orang lain. Mungkin bisa gendong dia, bujuk di luar, tahan. Ini suara tetap terdengar kok. Tolong. Kalau ada anak-anak berteriak, saya berhenti bicara. Karena nanti suaranya tidak nyambung. Ya, itu tidak akan, iman tidak akan bertumbuh tuh. Iman bertumbuh dari mana, Bapak Mama? Ya, jadi kalau pendengaran kita dikacaukan dengan bunyi apapun, itu akan sulit bertumbuh gereja itu. Ya, jangan anggap main-main. Makanya kalau bawa anak boleh, tapi diatur. Artinya tak usah tutup sampai di hidung juga, jangan. Takutnya habis ibadah kita lanjut ibadah kubur orang. Ya, jadi saya bersyukur melayani di mana-mana, dan salah satunya Gemit. Aduh, itu luar biasa. Saya ingat sejarah saya bertobat itu Tuhan pakai persekutuan doa di dalam sinode Gemit lah yang kemudian Tuhan pakai membawa kami mengenal Tuhan, tahu pelayanan, tahu khotbah, tahu tata gereja Gemit itu kayak apa, sehingga jangan merasa asing kalau pendeta Mel Atok datang di Gemit. Mel Atok tidak akan bikin aneh-aneh seperti yang viral baru-baru yang tidak menjaga tata gereja orang lain. Kami tidak begitu, silakan uji. Jadi kadang-kadang saya tahu ada satu dua yang mungkin yang kurang suka pendeta Mel Atok. Padahal pendeta Mel Atok ini hanya ajar firman saja. Pendeta Mel Atok tahu batasan-batasan, itu pasti. Dan sejarah jujur pendeta Mel Atok tak lalu cinta Gemit. Kenapa saya cinta Gemit? Gemit ini Tuhan Yesus punya gereja. Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ini gerejanya Tuhan Yesus. Bukan gereja om ini, tante ini, nenek moyang ini. Bukan. Tuhan Yesus sang kepala gereja atas perkenanannya mendirikanlah Gemit ini. Saya ini hambanya Tuhan Yesus. Walaupun saya bukan Gemit, saya kasih contoh sebelum saya masuk ke nats pembuka. Yang rintis, yang gembalakan atau yang bimbing jemaat di Galatia itu adalah Rasul Paulus. Tapi waktu Petrus tulis surat, Petrus alamatkan kepada jemaat di Galatia juga.
Sekalipun itu wilayah pelayanan Paulus, bukan berarti Petrus tidak boleh jadi berkat di situ. Makanya di 1 Petrus 1, Bapak Mama lihat di layar, saya khotbahkan pembuktian ayat dari awal khotbah sampai habis. Jadi bawa catatan. Nah, saya lihat nih Bapak-bapak majelis yang bawa catatan itu bagus. Yang tidak bawa nih saya lihat ini kuat hafal semua. Hafal orang pun dosa. Perhatikan ini ayat, Bapak Mama lihat ya. Galatia 1 Petrus 1 ayat 1, Petrus bilang begini, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di mana? Pontus, habis di mana lagi? Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Itu wilayah pelayanan Paulus. Tapi masalahnya jemaat di Galatia itu hamba-hambanya Tuhan Yesus, jemaatnya Yesus. Paulus itu adalah hamba Tuhan Yesus. Petrus juga hamba Tuhan Yesus. Amin. Jadi kurang lebih pemahaman pendeta-pendeta yang sungguh-sungguh belajar firman pasti memahami ini. Saya dengan Mama Pendeta ini kami teman. Mama Pendeta pindah di gereja mana, saya pasti khotbah di situ. Saya dan Ibu Elsa, teman baik. Di Gemit Batu Karang, yang pecahan dari Gemit Koinonia, saya pimpin ibadah Paskah pagi. Gemit di Turki, Ma Elsa. Beliau pindah ke Emmaus, Beta ada di situ, Emmaus yang di Liliba. Beliau pindah lagi di Samaria. Samaria sana aku sini, ini Yudea. Gemit Samaria, saya pergi. Jadi di mana saja beliau pindah, pasti Pamel Atok nanti akan dapat jatah di situ. Karena kita berteman, kita dua percaya sama-sama pengakuan iman rasuli. Kita percaya gereja yang kudus dan am. Amin. Gereja yang kudus dan am itu banyak orang mengaku saja, tapi tidak tahu dia punya makna. Tahu kesan dia kudus dan am. Kudus dan am itu bukan hanya Gemit. Semua gereja yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya Allah Tritunggal, itu semua kudus dan am. Amin, Bapak Mama. Jadi saya bersyukur saya dapat kesempatan ini. Dan pembicara malam kedua ini juga teman saya. Ini orang Gemit yang setia. Pembicara dari Persekutuan Doa Gemit tingkat sinode, Pak Talmon Selan. Beliau Pak Yandi khotbah di gereja tempat saya. Kenapa? Karena tidak bisa kita bangun ini iman jemaat hanya kita sendiri-sendiri. Paulus bisa tanam, tapi Apolos datang dia siram. Amin, Bapak Mama. Nah, ini malam saya bukan yang menanam, tentu saya cuma datang siram. Dan saya harap siraman ini membuat kita segar. Amin. Karena ini kan KPI itu kebaktian penyegaran iman. Lalu hal berikut yang saya syukuri, lalu saya datang, wah gereja belum terlalu ada titik terang, masih belum plester apa semua. Tapi sekarang wow, ini gereja bagus sekali. Gereja bagus, isinya harus bagus. Amin, Bapak Mama. Jadi ini malam nih Tuhan utus saya supaya bikin ini isi dong bagus. Siap jadi bagus? Beri tepuk tangan yang meriah begitu. Kalau siap jadi bagus, nah mari kita baca ayat yang akan saya mau bahas. Itu terambil dari Lukas 15, mulai ayat 28 sampai ayat 32. Lukas pasalnya yang ke 15 ayat 28 sampai ayat 32. Bapak Mama perhatikan,
kita baca bergantian ya. Saya lebih dahulu, setelah itu bapak mama, kita berbalas-balasan sampai di ayat 32, katong ketemu di situ. Baca sama-sama. Amin. Siap ya? 28 saya. Maka marahlah anak sulung itu dan tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. 29 jemaat. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Sama-sama 2-3. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Tema kita adalah sadarlah dan apa? Kembalilah. Wow, ini tema luar biasa. Sadarlah dan kembalilah. Bapak mama yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau mau bahas tema kita ini, sadarlah dan kembalilah. Aduh, banyak cerita firman yang bisa dijadikan dasar untuk kita belajar tema ini. Tapi malam ini kita menyoroti pembacaan kita. Ini satu perumpamaan dan ini adalah penggalan cerita seputaran perumpamaan anak yang hilang. Tujuan Tuhan Yesus memberi perumpamaan ini, sebenarnya Tuhan Yesus itu suka beri perumpamaan untuk menegur orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang digambarkan sebagai anak sulung di dalam cerita anak bungsu yang hilang. Kan ada cerita anak bungsu itu ada tokoh anak bungsu, ada tokoh anak sulung, ada tokoh bapa. Nah, anak sulung ini adalah gambaran dari karakteristik, sifat, sudut pandang dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada waktu itu, yang notabene adalah orang-orang sombong rohani. Dan kalau orang sombong rohani itu manifestasinya begini, mereka hanya suka lihat orang punya salah. Ulang, mereka hanya suka lihat orang punya sisi negatif. Itu agak model Farisi. Jadi kalau ada majelis, pelayan, diaken di gereja dimanapun termasuk di sini, tidak pernah lihat orang punya niat baik. Pokoknya dia hanya lihat orang punya sisi salah. Nah, itu kemungkinan dia pembai Farisi. Jadi begini Bapak Ibu terkasih, sebenarnya boleh saja lihat kesalahan orang dengan tujuan bantu orang itu untuk jadi baik. Tapi kalau Farisi ini tidak, mereka melihat kesalahan orang dengan harapan orang itu tetap salah, orang itu tetap menjadi orang tidak pantas, tidak layak untuk masuk ke dalam rumah Allah. Itulah sudut pandang Farisi kepada orang-orang berdosa zaman itu. Kalau ada orang berzina, ada orang lalim, ada orang yang kotor-kotor, mereka selalu hakimi, menganggap diri mereka paling benar. Satu kali di perumpamaan yang lain sebagai pembanding saja, di Lukas pasal 18 ayat 9, itu ayat bilang begini, perhatikan Bapak Ibu. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain,
Yesus mengatakan perumpamaan ini. 10. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Jadi pemungut cukai itu di mata orang Farisi itu, aduh, itu orang-orang kotor, level dari orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak pantas datang kepada Tuhan. Tapi masalahnya dalam perumpamaan ini, dua-dua masuk bait Allah. Ini bait Allah Yahudi. Kalau sekarang dua-dua masuk gereja, dua-dua berdoa. Tapi Anda lihat doanya beda. Kalau doa yang Farisi, yang hanya suka lihat sisi negatif orang, ya, dan selalu merasa dirinya paling benar, doanya Anda lihat ini. 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim." Mana? Bukan perampok di mana? Bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Lalu dia kasih tahu dia punya kebaikan lain lagi. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberi 1/10 dari segala penghasilanku. Lalu dia ejek ini pemungut cukai. Ejek dalam doa. Bayangkan. 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Dan akhirnya yang Tuhan benarkan yang mana? Si pemungut cukai, bukan yang sombong rohani itu. Nah, dalam pembacaan nats pembuka kita juga begitu. Anak bungsu pulang, langsung anak sulung protes. Dia tidak senang kalau anak bungsu yang tadinya hancur, yang tadinya jauh dari Bapa, sekarang dipulihkan. Orang kalau dipulihkan tuh, kalau hati orang yang betul-betul mengasihi Tuhan, itu hatinya seperti malaikat-malaikat di sorga. Satu orang bertobat, seisi sorga bersuka cita. Ini tidak. Satu bertobat dia jengkel, satu bertobat dia stres, protes, dan lain sebagainya. Sekali lagi Bapak Ibu terkasih, orang-orang ini sombong rohani luar biasa. Anggap orang lain lebih kotor, padahal mereka juga kotornya luar biasa. Bukan kotor di mata manusia. Di mata manusia mereka bisa main drama, main sinetron, main acting sedemikian rupa sehingga kelihatan sempurna. Tapi di hadapan Allah tidak bisa. Allah menilai sendiri. Di ayatnya yang ke-14 Yesus bilang begini, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak." Yang dibenarkan siapa? Pemungut cukai yang menyadari dosa-dosanya diampuni. Tapi si Farisi yang menyalahkan si pemungut cukai, menganggap dirinya paling benar, tidak dibenarkan oleh Tuhan. Mungkin Bapak Ibu menatap saya dan berkata, "Oh, kalau begitu tidak boleh kah Bapak kita khotbah togor dosa?" Boleh dong. Kan itu fungsi firman Allah. Tapi jangan kayak Farisi. Fungsi firman Allah itu 2 Timotius 3 ayat 16. Ini Alkitab, manfaat Alkitab. Ini ayat bunyi begini, "Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk," yang pertama apa? Mengajar. Yang kedua untuk apa? Menyatakan kesalahan. Yang ketiga untuk apa? Untuk memperbaiki kelakuan. Yang keempat apa? Untuk mendidik orang dalam kebenaran. Lihat ini ayat ya. Fungsi firman Allah menyatakan kesalahan. Dari mana Daud tahu bahwa Daud sadar dan mengaku dosa bahwa dia berzina? Nabi Nathan datang, "Weh Daud, lu pezina itu." Jadi harus ada yang Tuhan pakai. Amin Bapak Mama.
Tapi syaratnya Alkitab bilang begini, jangan lihat selumbar di mata saudaramu padahal ada apa? Ada balok. Jadi bagaimana supaya bisa kasih keluar itu selumbar? Baloknya geser duluan. Nangkap ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau sebentar saya togor dosa-dosa tertentu, nah itu dosa-dosa Tuhan suka kasih keluar dari saya hidup, baru saya togor Bapak Mama. Amin. Itu boleh atau tidak? Matius 7 ayatnya yang ketiga. Bisa ada yang kasih mikrofon kok baca ayat supaya saya jam baca. Mikrofon lebih satu dulu. Ibn Rita saya baca. Yang suara baik ya, bagus ya. Ya, tolong baca dulu. Matius pasal 5 mulai ayat 3. Mengapakah kau melihat selumbar di mata saudara? Kasih kuat suara. Mengapakah kau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak kau ketahui? Terus, mengapa engkau lihat selumbar? Selumbar itu terjemahan Alkitab 1985 itu secuil kayu atau kayu kecil. Dia kontras dengan kayu besar, balok. Terus, bagaimanakah kau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? iya. Bagaimana engkau bisa keluarkan selumbar di mata orang padahal ada balok? Jadi boleh tidak kasih keluar itu selumbar? Kita dipakai mengeluarkan selumbar di mata saudara kita. Boleh, asal kitanya keluarkan dulu balok itu. Ya, ayatnya yang kelima. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, Iya. maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Jadi kalau orang yang tidak bertobat tapi tukang togor orang, munafik. Munafik. Kalau kau mau korek itu selumbar, kaunya bertobat. Jangan kau sendiri suka bikin aneh-aneh, ceke, mabok, bersina, tapi kau naik khotbah kau bilang jangan bersina, padahal ini penjahat. Ah, itu munafik. Itu munafik. Amin. Dia hitung kolete, pencuri kolete, tapi kalau dia khotbah jangan mencuri. Itu kolete yang lo ambil 2 bulan lalu. Jadi boleh, bukan tidak boleh, boleh. Asal itu balok-balok kita geser dulu. Jangan sampai baloknya masih ada, tapi kita bikin seolah-olah tidak ada. Nah, sekarang berkaitan dengan tema kita ini, sadarlah dan kembalilah. Fungsi firman Allah apa? Menyatakan kesalahan. Supaya kita apa? Kita sadar dan kita kembali. Selain anak sulung, ada anak bungsu di dalam cerita itu. Kalau anak sulung menggambarkan orang-orang Farisi, ahli Taurat, yang pada saat itu sangat sombong rohani. Kalau begitu, bungsu menggambarkan siapa? Karena perumpamaan itu kan cerita itu hanya penggambaran. Bungsu menggambarkan siapa? Bungsu menggambarkan orang berdosa. Sekarang kalau saya tanya kepada bapak mama di Emmaus, bapak mama nih sulung atau bungsu? Coba yang sulung angkat tangan dulu. Oh tidak. Yang bungsu angkat tangan. Saya juga bungsu soalnya. Saya masuk di grup bungsu. Coba yang bungsu. Iya, harusnya kita semua angkat tangan. Bapak mama dengar, harusnya kita semua angkat tangan. Kenapa? Karena siapa di antara kita yang tidak berdosa? Kita semua orang berdosa. Tidak ada manusia tidak berdosa. Bahkan Alkitab berkata, dalam kandungan pun kita sudah berdosa. Banyak baca Mazmur 51 ayat 7. Dengarkan ayat ini. Sesungguhnya. Silakan. Cek. Oh, tidak jadi ya. Saya baca ya. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku.
Jadi tidak ada kita yang tidak berdosa. Amin. Kalau ada yang bilang dia tidak berdosa, berarti saudara keturunan siapa? Kalau keturunan Adam dan Hawa pasti berdosa. Karena Alkitab berkata gara-gara satu orang semua berdosa. Perhatikan Roma 5 ayat 12. Saya baca buat saudara. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Siapa dia? Adam. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada siapa? Semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi tidak ada orang tidak berdosa, Bapak Ibu. Tidak ada. Kalau ada yang bilang dia tidak berdosa, saya suka pakai kalimat ini. Pada waktu dia bilang dia tidak berdosa, justru pada saat itu dia bikin dosa. Bikin dosa apa? Dosa tipu. Tipu siapa? Tipu diri sendiri. 1 Yohanes 1 ayat 8. Silakan baca kalau sudah jadi. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengatakan kita tidak berdosa, kebenaran tidak ada dalam diri kita. Kita tipu diri. Mana ada orang tidak berdosa? Jadi sebenarnya kita semua nih anak bungsu. Amin. Sulung itu juga berdosa, tapi tidak tahu diri. Bungsu ini berdosa, tapi nanti dia tahu diri. Nanti dia sadar dan dia kembali. Nah, saya perlu sampaikan ini karena banyak orang berdosa tapi tidak pernah mengalami tema ini. Bungsu juga orang berdosa. Sekarang kita tanya, dosanya bungsu apa? Aduh, dosanya bungsu ini terlalu luar biasa, Bapak Ibu. Yang pertama, si bungsu ini lebih mementingkan apa yang Bapak punya daripada Bapak itu sendiri. Bagi bungsu, apa yang Bapak punya lebih penting daripada Bapak. Saudara lihat ini mulai di ayatnya yang ke-11 dan 12. Ayat 11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Terus kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Iya. Terus lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Orang Yahudi itu punya kebiasaan harta dibagi itu kalau bapak semua mati kok atau sudah mati baru bagi harta. Ini anak kurang ajar. Bapak masih hidup, dia sudah minta bagi warisan. Berarti bagi dia, bapak sudah mati sekalipun bapak masih hidup. Bagi dia yang lebih penting harta itu, bukan bapak. Buktinya apa? Setelah dia dapat harta, dia pergi tinggalkan bapak. Perhatikan ayat 13. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Pergi ke negeri yang jauh. Bapak tidak penting bagi dia. Ada tidak orang begini di Emmaus? Bagi dia, bapak tidak penting. Apa yang bapak punya yang penting. Yang bapak punya itu apa? Kesembuhan. Kalau ada sakit, cari sembuh. Tapi lihat, nanti sudah sembuh, coba cek masih setia tidak. Saya ketemu banyak orang, saya tidak tahu di Emmaus ada atau tidak. Sakit mau mati, bahkan ada yang sudah majelis sakit, bilang janji kalau sembuh setia pelayanan. Ternyata omong kosong. Omong kosong. Sembuh tapi tidak setia pelayanan. Sulit sekali kalau dia bertugas tuh. Ada saja dia punya alasan begini begitu. Nah menurut saya ini contoh orang yang tidak mementingkan Bapa, tapi dia hanya mementingkan apa yang Bapa punya. Jadi kekasih-kekasih Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan Yesus mau mengingatkan bagi kita semua di sini ya. Apalagi kita yang sudah pernah janji nanti kalau Tuhan kabulkan doa, saya mau melayani.
Tuhan kabulkan doa, ternyata janji tinggal janji, omong kosong. Belum ada pasangan hidup berdoa, minta pasangan hidup. Itu kan Bapak punya semua. Kita minta suami, Tuhan kasih suami. Kita minta istri, Tuhan kasih istri. Kita minta anak, Tuhan kasih anak. Kita minta rumah, Tuhan kasih rumah. Kita minta mobil, Tuhan bisa kasih mobil sesuai kebutuhan. Cari kerja, minta kerja, Tuhan kasih. Sekarang sudah dapat itu semua, pergi jauh dari rumah Bapak. Jarang gereja. Kalaupun gereja, badan di dalam, tapi hati di luar. Nah, ini masalah. Ini ciri-ciri dari orang yang mementingkan apa yang Bapak punya daripada Bapak itu sendiri. Ya, saya harus ingatkan Bapak Ibu majelis di gereja, karena saudara itu kan dipilih untuk mendukung pendeta dan melayani jemaat. Saudara harus lebih dahulu menjadi teladan. Itu sudah syarat mutlak. Orang jadi diaken harus orang yang bertobat. Saya lagi bahas ini di gereja dan sudah selesai. Syarat-syarat penilik sampai syarat-syarat diaken. Diaken itu pendukung dari penilik, penatua. Syarat mereka apa? Saudara baca di 1 Timotius 3 tuh, mulai ayat 8. Ini syarat-syarat diaken. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat. Orang terhormat, terhormat sih terjemahan lebih tepat, orang-orang yang serius. Tidak pernah tidak serius kalau pelayanan. Pelayanan selalu betul-betul dengan tujuan Bapa dimuliakan. Pelayanan sebagai bentuk syukur, pelayanan dengan totalitas. Lalu orang bagaimana lagi? Jangan bercabang lidah. Aduh, jangan cabang lidah. Majelis itu lidah dan cabang. Lidah yang bercabang itu siapa? Ular. Ya, makanya setan pakai ular. Dia pun lidah cabang. Di depan manusia dia menjelek-jelekan Allah. Di depan Allah dia menjelek-jelekan manusia. Double tongue bahasa Inggrisnya. Dia punya lidah tuh ada dua. Sebentar omong lain, sebentar omong lain. Omong lain bikin lain, pikir lain, omong lain, bikin lain. Kelainan. Wah, bahaya kalau sekali lagi ya, saya senang lihat gedung bagus begini. Baru kalau isinya cabang lidah semua, repot. Datang di majelis satu dikasih jelek majelis lain. Datang di pendeta dikasih jelek majelis itu. Datang di majelis dia kasih jelek pendeta. Orang begini harus bertobat. Habis dia pun apa lain cabang selain lidah. Jangan penggemar anggur. Ini jangan pemabok. Di sini ada bapak-bapak majelis masih mabok. Sudah berhenti. Tidak ada lagi. Tidak, kalau ada habis ini maju ke kota foto dengan setan dengan bosan. Tidak bisa melayani Tuhan, majelis, tapi mabok. Di gereja begini mewah, begini bagus, begini menarik, tapi isinya pemabok. Alkitab bilang pemabok celaka. Pernah baca toh? Yesaya pasal 5 kah? Ayat 22. Itu ayat bilang begini. Buat pemabok dong, catat tolong. Karena di status. Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Iya. Jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Ya, pendeta-pendeta perempuan jarang mabok. Kalau pendeta laki-laki itu biasa ada 1-2 yang duduk di majelis, baru anggur perjamuan yang sisa tuh demi isu habis jadi. Rohani su habis, sekarang rohana. Oh, jadi pulang itu stola sumiring. Karena Pak Pendeta dengan majelis mabok. Makanya Anda bersyukur
di Gemit khusus di Gemit, bersyukur kalau dapat pendeta perempuan dan pendeta omong apa adanya. Itu pendeta jujur. Amin. Alkitab bilang apa? Teguran nyata-nyata lebih baik daripada kasih tersembunyi. Daripada dia omong di belakang-belakang, lebih baik dia omong sesuai porsi. Waktu dia berdiri di mimbar, dia omong itu apa adanya dan demi kebaikan kita. Amin. Ada orang mengaku bilang anak Bapa, tapi tolak firman. Semua saudara, siapapun di ruangan ini yang Anda mengaku anak Bapa di sorga, tapi kalau hamba Tuhan khotbah kau tolak firman, kau pun Bapa bukan Allah, kau pun Bapa setan. Benar ini saya omong. Di Yohanes pasal 8 mulai ayat 40. Saudara dengar ini ayat 40. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Ini. Terus? Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Tuhan Yesus omong kebenaran. Orang Yahudi tersinggung mau bunuh Tuhan Yesus. Tapi dong mengaku bahwa dong pun Bapa Abraham. Lebih parah lagi, oh Bapa kami adalah Allah. Kau pun Bapa Allah, kenapa kau tolak hamba Tuhan bicara firman? Apalagi anaknya sendiri yang bicara firman. Ayat 41. Kamu mengerjakan pekerjaan Bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Wah, Bapa kami satu, yaitu Allah. Yesus bilang kau pun Bapa Allah. Tapi kok kau tolak firman? Jadi semua orang yang mengaku Bapa di sorga, tapi kalau pendeta khotbah, hamba Tuhan khotbah, atau majelis-majelis bertobat, lalu dia berkhotbah dan khotbahnya kena kepada Anda, lalu Anda marah kepada dia, Anda pun Bapa bukan Allah, Anda pun Bapa setan. Mau tahu dari mana? Lanjut baca ayatnya. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Iya. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Terus. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Iya. Melainkan dialah yang mengutus aku. Lanjut. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Nah kalau orang yang mengaku Allah Allah Bapa adalah Allah yang dia sembah, Allah adalah Bapanya, tapi tolak firman, sesungguhnya dia Bapa siapa? Ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Jadi apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi kalau ada hamba Tuhan bicara, Anda ngomel-ngomel di belakang, saudara pembapa siapa? Ini betanya kasih tunjuk ayat saja. Saudara kalau marah di Tuhan Yesus. Karena kami hanya kutip Tuhan Yesus punya ngomong. Misalnya kalau kita bilang, yang berzina bertobat, jangan marah. Saya tidak mengerti lagi kalau ada pendeta khotbah benar, tapi tidak disukai. Tapi yang tidak disukai, yang tidak menyukai ini selalu menganggap mereka Tuhan Allah punya anak. Tuhan Allah punya anak, bagaimana kau setan punya anak kok? Tuhan yang bilang. Amin. Bukan cuma pendeta, suami-suami yang istri tegur Anda pakai firman. Bapak ingat firman Allah bilang jangan minum mabuk. Lalu Anda tolak nasihat istri, Anda sapa pu anak setan. Kalau ada suami-suami yang nasihat istri, mak tak usah pakai rok mini, temak pun pahan ini kan bekas tabakar. Yang paham mulu saja pakai rok mini ke gereja itu tidak sopan.
Apalagi mama punya taroso di pohon kom. Mama pempa tuh ke Kepulauan Seribu. Kici-kici hitam-hitam. Itu suami dipakai Allah menasehati Anda. Amin. Jangan melawan. Anak-anak muda, adakah di sini yang model begitu? Yang pergi jauh dari rumah Bapak. Nah, kalau orang pergi jauh dari rumah Bapak nih kan hidupnya kacau. Makanya Anda lihat itu si bungsu itu ya. Setelah ayat 13 dia masuk ayat 14. Dari Lukas 15 ayat 14. Apa yang terjadi kalau orang jauh dari Tuhan, jauh dari firman Tuhan? Ini. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarang. Iya. Sebelumnya dari ayat 13 dulu, ulang. 13. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Iya, hidup foya-foya. Nanti kalau dia pulang lagi, dia pun kakak bilang dia berfoya-foya dengan pelacur-pelacur hidup duniawi. Jadi saya suka dengan panitia yang bikinin tema. Sadarlah, kembalilah. Sebab banyak orang kalau sudah jauh dari rumah Bapak, selamat tinggal, hancur sudah. Bapak menjauhkan kita dari dosa. Dosa menjauhkan kita dari Bapa. Ibadah menjauhkan kita dari dosa. Dosa menjauhkan kita dari ibadah. Firman Allah menjauhkan kita dari dosa, tapi dosa menjauhkan kita dari firman. Jadi saudara yang sekali lagi menolak firman Allah, padahal firman Allah itu punya kuasa merubah Anda, harus mencurigai diri saudara sendiri dan perlu menyadari keadaan saudara. Kalau tidak, dosa akan giring kita kepada kehancuran yang mengerikan, seperti yang si bungsu alami. Semakin terpuruk, semakin hancur, semakin susah. Kadang-kadang di gereja begini nih, kan saya bermitra dengan gemit di mana-mana. Kalau ada orang yang dia merasa dia paling hebat itu gereja, entah dia ada jabatan, entah dia pun sumbangan paling besar, entah gereja dibangun di atas tanah keluarganya, woi itu dia paling tersinggung tinggi. Saya harap di Tanah Merah tidak ada ya. Tapi kalau ada lebih bertobat. Ini tanah ini cuma titipan. Kita ini dari tanah. Amin. Kita dari tanah. Jadi jangan bilang deh ini kotor keluarga punya. Jangan lupa bahwa semua dari Bapa. Tanah cuma titipan. Jangan gara-gara ini tanah, ini harta, ini perpuluhan besar, sumbangan besar di gereja, lalu rasa bisa atur gereja sampai lupa lagi hierarki, mana pendeta, mana pemimpin. Karena banyak orang kayak si bungsu ini, bagi dia apa yang Bapak kasih lebih penting dari Bapak. Makanya saya pernah di satu gereja di sekitar mana tuh? Tanpa saya sudah lupa ke Sulamu sana. Pendeta-pendeta tidak tahan di itu gereja, karena mereka bilang di itu gereja ada 3 joker. Ini kakak adik semua. Ini 3 joker. Kalau mereka sudah duduk di depan, pendeta khotbah mulai hati-hati sudah. Khotbah tidak hati-hati, mereka mulai demo kiri kanan, kas keluar pendeta. Saya tidak tahu di Emmaus. Maka kalau ada begitu, buat joker-joker di Emmaus.
Mungkin Anda bukan joker, Anda askop atau koneng. Baru di sebelah koneng itu ada queen yang memang jahat. Jangan, kalau sudah kasih apa di Tuhan, biar sinode yang atur, gereja yang atur. Amin. Tak usah, jangan rasa begitu, itu sombong. Orang yang sombong itu manifestasinya apa? Tidak mau diatur. Aturan tertinggi Tuhan tuh ada di sini. Firman Allah. Sekali lagi, siapa orang sombong itu? Orang yang tidak mau diatur. Kenapa si bungsu tinggalkan bapak? Bungsu tidak mau diatur. Di rumah bapak terlalu banyak aturan. Bungsu tidak mau itu aturan. Jadi Bapak Ibu, sekalipun kita memberi, ingat kita memberi juga karena kita dapat dari Tuhan. Bukan kita punya itu. Kita datang dan telanjang, pulang dan telanjang. Kita datang tidak bawa apa-apa, pulang tidak bawa apa-apa. Lihat si bungsu toh, pergi bawa banyak, habis rata sampai mau makan makanan babi. Itu orang-orang yang tidak mau diatur. Tapi kalau mau diatur, Anda lihat bagaimana Tuhan memberkati kita. Amin Bapak Ibu. Aturan Tuhan apa? Kalau Bapak Mama sudah kerja, sisihkan perpuluhan. Amin. Manain kotak perpuluhan di mana? Ada di sini. Ada di sini. Perpuluhan itu bawa ke gereja. Jangan jadi sinterklas bawa di luar sana. Ada orang perpuluhan, dia pikir itu dia uang. Perpuluhan bukan uang Anda. Perpuluhan itu uang Tuhan. 90% yang Tuhan bilang, pakai sudah. 10-nya masuk di situ. Untung Tuhan minta 10, Tuhan minta 50. Mama datang leher miring menuju kota. Awi kata mati sudah. Amin. Iya, banyak orang ekonominya berantakan karena tidak setia di situ. Itu alkitabiah. Sekarang pro kontra, tapi yang bilang perpuluhan tidak berlaku, data tidak kuat semua. Ya, makan di sini, bayar di sini. Amin Bapak Ibu. Itu ingat, saya mesti omong itu di gereja-gereja. Karena kadang-kadang kalau untuk adat, untuk acara pesta dong paling makan puji. Saya sebagai itu yang duduk berdiri kas dong dari kici-kici be fafala dong. Saya ini. Ikut aturan Tuhan. Amin. Istri, aturan Tuhan apa? Hei istri-istri, tunduk kepada suami. Amin. Iya, harus tunduk kepada dia. Tunduk kepada dia di dalam Tuhan seperti kepada Tuhan. Suami kasih istri. Anak-anak hormat orang tua. Kalau kau mau panjang umur, kalau lu mau mati sedu, silakan melawan. Ada orang anak-anak yang kurang ajar, mentang-mentang sekolah tinggi, ilmu banyak membaca, banyak bergaul dengan media sosial, pengetahuanmu tambah, lalu engkau gara-gara pengetahuan sudah tambah lagi lu remehkan orang tua. Alkitab yang bilang lu umur pendek. Ada tuh yang panggil dia bapak bukan mama, bapak woi tua. Kalau ada yang begitu, lu anak sial. Harus bertobat. Kalau pernah melakukan itu, bertobat. Saya pernah melakukan itu, saya bertobat dan Tuhan pulihkan saya. Ya ini balok sudah geser, makanya saya omong. Kalau balok masih ada, mana mau saya korek selumbar jenis ini, tidak mau saya. Amin. Anak-anak mau umur panjang. Iya. Sebab kalau zaman Musa itu, anak-anak kasar sama orang tua, anaknya harus dibunuh mati.
Pernah baca Keluaran pasal 21 ayat 15. Itu ayat bilang begini. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. 17. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Iya, jadi jangan kurang ajar ya orang tua. Efesus 6 mulai ayat 1. Perhatikan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Amin. Karena haruslah demikian. Amin. Terus supaya apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Terus supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kalau mau umur panjang, hormat orang tua. Amin. Kekasih Allah. Aturan Tuhan lagi apa? Anak muda pacaran. Coba yang ada nonyong angkat tangan. Yang belum ada, jujur sudah. Pastiin dari Kupang juga banyak ini. Main si bapak-bapak semua. Oh ada. Ada Om Titus. Pacaran, dengar nih anak-anak muda banyak. Di gereja saya lihat sejauh mata memang anak muda mungkin 50%. Pacaran yang pertama, satu iman. Ini saya punya video lagi viral di mana-mana gara-gara saya ajar anak-anak Kristen Protestan pacaran satu iman. Lalu saya kasih tahu perbedaan iman-iman karena dalam ilmu perbandingan agama itu ada semua. Saya hanya memberi informasi, memberi hak jawab saya, tapi di pelintir sana pelintir sini, dan saya tidak akan berhenti bicara itu. Pacaran harus satu agama. Apa ya saudara yang sudah di sini baru pacaran dan beda agama, tidak boleh. Ya. 2 Korintus 6 ayat 14. Anak-anak muda, dengar ini ayat Pokoknya cari yang satu agama. Mau ganteng kayak apa, tapi kalau dia nama Udin, Ahmad Mahmud Dula, dan lu lihat KTP, ternyata dia bukan Kristen. Walaupun lu sulia ini dia, wih terlalu ganteng, ini dia pun turunan don jadi ini bagus. Bagus dari mana? Orang taat Tuhan tidak mungkin bagus. Orang tidak taat Tuhan tidak mungkin bagus. Taat baru bagus. Ya. Harus tolak. Ini ayat bilang begini, 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Ya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Terus. Atau bagaimanakah terang bersatu dengan gelap? Ya. Terus. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? Iya. Jadi kalau Tuhan sendiri sudah bilang jangan. Jangan bilang iya Pak, tapi kita harus toleransi. Toleransi itu bukan masalah toleransi iman, toleransi secara sosial. Amin. Ada orang beda agama susah, kita bantu, boleh, siapa larang? Bahkan kalau ada orang beda agama dibanding yang satu agama, ternyata yang beda agama, misalnya ini semua tahun politik toh, dengar betul. Ternyata yang beda agama, kita tahu lebih berkarakter, lebih baik pilih dia daripada pilih yang satu agama ceke mabok, baru naik sedikit sepi main perempuan di Jawa. Jangan pilih dia, pilih setan tuh. Saya ngomong ini biar sadar. Kalau mau orang pilih, bertobat. Kalau mau kawan seiman pilih, bertobat. Amin. Kadang orang agama lain karakter lebih baik dari kita yang mengaku pengikut Yesus. Belum terpilih tuh, belum kaya, sopan mau mati. Permisi Pak. Dia jalan tuh sama kayak mau sensor pohon jati. Tapi lihat kalau dia sudah dipilih, sampai viral tuh.
belum dipilih begini, tapi sudah dipilih mau pegang tangan dia tidak mau. Jahat kan? Sudah terpilih, wah, baju tuh kancing buka, dia mau kasih tunjuk dia bulu dada, sama kayak daun kom. Nah, jadi anak muda, pacaran yang pertama apa? Satu, iman. Tolak Dula, sambut Yosua. Tolak Ahmad, Titus tunggu. Tolak Samsudin, Kuk. Kuk nih Habakuk. Nampaknya dia Kuk. Nama lengkap Habakuk. Habakuk Taneo. Jadi ya, tapi kalau itu orang dia masuk Kristen karena mana Pak? Oh ya, tunggu dia masuk Kristen dulu baru boleh jatuh cinta. Jangan kau yang bilang saya pacaran supaya dia percaya Yesus. Lusa otak koslet. Sayang. Tak usah urus orang pun jiwa. Lu pun jiwa tuh kacau kalau sampai lu pacaran dengan beda agama. Lu minta menangkan jiwa lu aja tidak beres. Lalu kalau sudah pacaran, ingat, kalau sudah jadi satu agama toh, jaga kekudusan. Pacaran kalau bisa di gereja, datang ibadah bersama, melayani bersama. Oh, sepi dalam pantai-pantai sana dengan jam orang ada KKR dan dua ada main pasir. Awalnya main pasir, lama-lama Kak kata main kepiting. Maksudnya main cari kepiting. Lama-lama kakak bilang, "Karena kalau kakak yang jadi kepiting?" Kakak setan. Dengar. Ya, ini Bapak omong betul. Di gereja kita kebanyakan sudah seperti membudaya atau tradisi, nikah pasti hamil duluan. Kita kumpul keluarga, isi buku. Tanya, yang nikah mana? Drum band keluar. Begini, yang sudah terlanjur saya yakin Tuhan ampuni. Tapi kalau Anda minta ampun bertobat Tuhan. Tapi yang baru-baru saya lihat muka-muka gampang kena tipu begini banyak. Pacaran di gereja, pulang langsung pulang rumah. Kalau dia mau datang jemput terang-terang. Jalur keluar di garam-garam situ baru. Ingat, ini saya omong betul. Mungkin kita ketawa-ketawa tapi saya suka ingatkan ini. Jaga kekudusan. Untuk masalah ini banyak anak muda gagal. Kita tidak mau. Tahu definisi pernikahan kudus? Nikah kudus itu artinya nikah tanpa hubungan seks di luar nikah. Itu baru dia nama kudus. Lu jeb-jeb ringan baru bilang kudus. Taruh selalu. Jeb hook strike baru dia bilang kudus. Bertobat yang suka najep. Stop sudah. Bilang kakak jeb tembok gereja sah.
Bertobat. Amin. Kalau dia masih minta yang aneh-aneh, kasih putus. Lu baru minta satu kali leka, ketong putus. Kak bilang betul. Lu mau putus? Jangan Kak. Nah, jadi tolong anak-anak muda ini, Pak Pendeta nasihat benar ini. Dosa model begitu tuh, atau dosa apapun terjadi itu ada 3 faktor penentu. Yang pertama kemampuan, yang kedua kemauan, yang ketiga kesempatan. Ada kemauan, ada kemampuan, tidak ada kesempatan, tidak jadi. Lu biar lu mau lu mampu, mau kesempatan soalnya ada, lu mabok di situ. Iya toh? Atau ada kesempatan, ada kemampuan, tapi kalau tidak mau, tidak jadi. Ada kesempatan, ada kemauan, tapi tidak mampu. Karena nona bapak so ikat kaki tangan, tidak bisa. Jadi anak-anak Tuhan harus datang kepada Tuhan supaya kemauan kita dikuasai oleh Roh Kudus. Yusuf itu ada kesempatan. Potifar punya istri, kasih keluar semua orang, cuma tinggal dia dengan Yusuf. Dia goda dari hari ke hari. Yusuf lewat, dia panggil usu. Lengkapnya usu panggilai, usu panggilai. Tapi usu tolak, usu terlalu keren. Jadi anak-anak muda, kalau ada pacar mana aneh, kasih ingat dia, kakak tahan sedikit, tahan sedikit. Ya harus tahan sedikit. Kakak memang sial. Jaga kekudusan, amin. Supaya nikah tuh nikah kudus, itu enak. So habis nikah itu lu atur sudah. Kunci kamar, bilang doa. Sudah itu sudah. Lu mau road race, lu mau gas trek sepeda, serius, lu mau piala kelurahan, piala kecamatan, jumping, Super Bowl, semua kudus. Iya toh, pada tidak nikah lu gastrek di situ. Harus jaga kekudusan, amin. Karena firman Allah bilang begini, kuduslah kamu karena aku kudus. Kalau anda melawan ini susah. Saya sudah lihat banyak orang muda, kita nasihat tidak mau, pacaran sembarang-sembarang, masih muda sudah hamil, sudah begitu lagi, namanya anak muda belum stabil, laki sedikit-sedikit mau tempeleng, benar, lagi hamil besar, suami mau pukul, paksa diri toh. Padahal mama sudah bilang, mama lihat kau punya pemuka nih, model ketuan takur, yang India, polisi India yang alis mata bakat tumun. Takur sing, tahu takur sing. Mama yakin lu dapat buku. Sonde mah dia baik mah. Kalau kita jalan-jalan so, di pun tangan begini terus, takut saya nih keluar dari jalan di kawan, dari trotoar. Itu awal saja. Nona, nyong, ini saya agak bicara sedikit banyak. Anak-anak muda, orang pacaran tuh kebanyakan penipu semua. Maksudnya masa-masa pacaran, apa yang mereka buat tuh tipu. Bunyi apa? Iya, tipu. Rumah biasa dia tidak urus, tapi karena kau mau datang dia kasih bersih semua. Setelah itu putus, kotor.
Minta putus langsung hancur itu rumah. Itu kan munafik. Beda dengan yang sudah gaya hidup begitu. Ada yang minta maaf, mulutnya baunya minta ampun. Tapi kan mau pacaran relaks satu yang dia makan sampai 16 satu dua supaya wangi. Jadi orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pacaran satu iman, jaga kekudusan, saling membangun satu dengan yang lain. Dan kalau bisa, menurut saya, kasih kenal orang tua dulu ya. Orang tua itu mereka sudah bunyi apa? Kasih mati tangan saudara. Iya. Orang tua itu betepu ya mati. Iya. Cek. Orang tua itu mereka sudah lebih dahulu dari kita. Mereka lebih tahu. Ya kalau orang tua nasihat kau ikut saja. Ya anak-anak muda ya, jangan melawan-melawan. Sebab semua orang, begitu pula dengan bapak-bapak yang sudah menikah, saya ingatkan lagi, jangan selingkuh-selingkuh. Saya pikir selingkuh ini hanya orang di kota. Kadang-kadang orang di desa-desa selingkuh. Tahu cari apa? Badan bilang ATM BCA, asal tidak mengandung, berselingkuh cuek aja. Pokoknya selama son mengandung, terus dengar, Tuhan pasti bongkar suatu saat. Kalau sekali lagi, kalau Tuhan masih pakai hamba Tuhan untuk tegur, lebih baik dengar. Sekarang pelakor juga banyaknya minta ampun. Dia make up bukan untuk dia pun suami, dia make up untuk ganggu orang lain. Makanya kalau semua ada cabut alis di kaca dia lihat nanti. Habis dia kasih rata. Make up gagah cantik untuk suami, laki sendiri, bukan untuk orang pulaki. Ada ibu-ibu yang keluar masuk ini di telinga terus handphone. Karmana. Padahal anak 2, 3, 4 genitnya minta ampun. Harus bertobat. Sekarang lagi viral di mana-mana nih, sekarang dunia media sosial ini bahaya. Macam-macam orang posting hantam di grup-grup. Orang yang hidup baik-baik, orang serang, apalagi yang tahu-tahu mereka tangkap basah, habis lu. Oleh karena itu, kalau ada yang selingkuh-selingkuh di sini, bertobat. Tak usah marah kalau pendeta tegur. Anda harus bersyukur. Syukur-syukur Tuhan tegur pakai khotbah daripada pakai tumor, pakai kanker. Amin. Saya pun cerita lama dulu, saya khotbah di Gemit Kefa sana. Ibu sudah tidak tahan dengan bapak, karena bapak ini ibu sudah tahu, tapi tanya tidak mengaku. Akhirnya orang-orang kasih tahu dan bukti-bukti jelas. Tapi suami tidak mengaku. Mama tua emosi. Satu kali dia bikin kopi, taruh potas. Potas racun biasa ketemu dulu, kami suka pencuri anjing pakai potas. Taruh potas di kopi, baru mam tua Bapak mari. Bapak pikir, oh mama hari ini kok berhenti marah. Nya tambah kincang. Bapak tanpa curiga angkat, habis. Belum sampai 30 menit, bapak kejang-kejang. Mulut semua keluar buih, racun. Racun potas itu racun. Bawa bapak ke UGD.
infus keliling, semua ini racun parah, level tinggi. Dokter pesan di istri, bapak ini kalau agak sadar pun tidak boleh banyak bicara, karena racunnya banyak sekali. Kalau bapak banyak bicara, bapak mati. Siap. Dokter tidak tahu kalau mam tua yang tarun. Tiba-tiba mungkin bapak ini sadar, tapi di antara sadar tapi yakin bapak akan mati. Maka bapak mengaku, bapak mau mengaku dosa, mengaku bilang selama ini ada piara perempuan di mana-mana. Jadi bapak harus selang infus makorek mam tua. Kan subarat ini dia yang parah punya. Sudah berat ini, semua keram semua, buka mulut susah. Bapak mau omong. Mam tua bilang, diam. Dokter bilang, lu jambannya bawa omong. Mengaku. Mau mengaku, tapi ini memang berat. Jadi kayak ini semua ini keram, bukan mulut susah. Dia omong normal, tapi karena sukena racun jadi kayak tidak normal. Mau mengaku dosa. Istrinya bilang, sudah diam. Dokter marah, beta nanti lu omong terlalu banyak, lu n. Tapi dia karena yakin dia akan mati. Biasa orang begini ini dia tahu kalau di akhir-akhir tuh pengampunan berlaku. Jadi dia tetap bilang mau mengaku. Akhirnya istrinya dengan berhati-hati bilang, mengaku apa? Lama ini bapak ada anak jatuh di Tablolong. Nah itu amnya begini, sudah mama sudah dengar, kan mama sudah tanya sama bapak juga omong kosong toh, begini baru bilang di Tablolong. Sudah cukup, sudah stop. Istri pikir sudah habis, korek ulang lah. Apa lagi? Masih ada lah. Di mana lagi? Satu di Tilong. Banyak bab tua yang di belakang. Dia bermain yang belakang long, Tablolong, Tilong. Stop, sudah, stop, cukup. Bapak korek kamu. Masih ada satu. Di mana lah? Camplong. Akhirnya ibu balik kepada dia dan ibu bilang begini, asal lu tahu kopi tadi pagi itu potas beta yang tar. Bapak-bapak, lebih baik Tuhan tegur pakai firman. Amin. Tapi ibu-ibu yang dengar saya, ini bukan solusi. Jadi ibu-ibu bilang ini adalah jawaban dari Allah. Saya pastikan pulang mati. Jangan mengampuni. Amin. Ampuni suamimu. Dan bapak-bapak kalau salah mengaku sudah. Dan jangan jatuh di lubang yang sama lagi. Amin. Karena ketika bungsu jauh dari rumah bapak, apa yang terjadi? Hancur. Rata tanah. Habis semua. Sampai mau makan makanan babi pun tidak bisa. Itu akibat dosa. Itu akibat jauh dari Allah. Semakin menurun sampai raroso. Jadi kalau Tuhan kasih kesempatan kita malam ini, siapapun kita dengan dosa kita masing-masing datang kepada Tuhan, percayalah Dia tidak akan membuang siapapun yang datang kepada Dia. Itulah dosa-dosa dari si bungsu. Tapi si bungsu juga punya kelebihan. Kelebihannya sesuai tema kita. Yang pertama, dia menyadari keadaannya. Ayat 17.
dari Lukas 15. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ayat 17 dimulai dengan kalimat lalu ia menyadari keadaannya. Pertobatan biasa dimulai dari langkah ini. Sadarlah, dia sadari keadaan. Saudara sadari keadaan. Umur seberapa? Kalau sudah 60, 70 belum bertobat, minta maaf, sedikit lagi mati. Amin. Kok ada yang sudah tua juga nakal? STNK sudah tua nakal kembali. Stop sudah. Masa dari muda mabok sampai hari ini mabok terus. Berhenti. Dari muda judi sampai ini hari judi terus. Bertobat. Stop. Sadar kayak si bungsu nih. Aduh saya sadar Stop sudah. Ibu-ibu yang tukang duduk omong orang pun nama. Sadar. Amin. Bapak-bapak yang pemalas ibadah, kaum pria, kaum bapak, bertobat. Ini yang datang dengan saya semua ini pria-pria. Ini hari ibadah kaum pria di gereja kami. Tapi kami tinggalkan gereja kami. Kami datang ke gereja ini. Kalau ibadah kaum pria, pria-pria semangat. Apalagi ibadah kaum ibu, ibu-ibu semangat. Bagaimana dengan dia Emmaus? Kalau tidak semangat lagi, mulai pemalas gereja, pemalas pelayanan, bertobat. Amin. Apalagi saudara yang majelis dan tidak pelayanan, sadar bertobat. Yeremia 48 ayat 10. Itu ayat bilang begini. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Sudah cukup dalam sini. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Sudah dilantik jadi majelis pelayanan sungguh-sungguh. Amin Bapak Ibu. Sudah dilantik jadi pengurus persekutuan doa tingkat jemaat, layani sungguh-sungguh. Sudah dilantik jadi diaken, melayani sungguh-sungguh. BP3J, apa UPP, apa segala macam. Komisi-komisi yang ada dalam gereja. Taat, komitmen, Tuhan lihat, Tuhan catat. Amin. Jadi buat semua yang hadir malam ini, sadari keadaanmu, sesali keadaanmu. Orang yang menyesal sungguh-sungguh, Allah pasti terima dia. Setelah menyesal, bikin keputusan jelas. Karena si bungsu bukan hanya menyadari, tapi di ayat 18 dari Lukas 15, apa kata kitab suci? Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. 19. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Iya. Lalu dia hanya sampai di tahap bikin komitmen? Tidak. Dia menindaklanjuti komitmennya. 20 baca sama-sama jemaat. 1, 2, 3. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Jadi saudara-saudara, malam ini siapapun Anda, saya bangga dengan gereja ini. Gereja ini sudah bagus, isi di dalam harus bagus. Bagus dimulai dengan mana? Sadar kembali, bangkit, datang kepada Bapa. Bapa tidak mungkin buang kita, tidak mungkin. Siapapun yang datang kepada Bapa mengaku dosa-dosa kita, Bapa pasti ampuni kita. 21-22. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Amin. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Mengaku dosa. Lalu apakah terus? Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Amin. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya.
Saudara lihat, pada waktu dia minta ampun dosa, bapaknya tidak membahas dosa-dosanya. Itu yang Alkitab bilang, sejauh timur dari barat aku membuang dosamu, jauh ke dalam tubir laut aku melemparkan dosamu. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, merah seperti kain kesumba, akan diputihkan seputih salju. Kita semua orang berdosa seperti bungsu, tetapi teladani si bungsu, sadar kembali, Bapa pasti terima kita. Bapa tidak tolak siapapun di antara kita. Saya pribadi setiap hari kalau renungkan di dalam doa-doa pribadi saat teduh, merenungkan bagaimana masa lalu saya dan Tuhan bisa terima saya sampai bisa melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Aduh, tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Mau terus memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur saya kepada Allah. Setiap Bapak Ibu, pemuda-pemudi di tempat ini, malam ini biar Tuhan memulihkan kita dengan caranya yang ajaib. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus.